Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, suaranya hilang Ustadz. Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar Ustadz. Ustadz, Afwan, suaranya tidak terdengar. Dan Afwan, Ustadz Farhan, suara tidak terdengar. Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar sama sekali Ustadz. Mute-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf suaranya tidak muncul. Mohon diperiksa ulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, aro'aita, bagaimana kalau saya hanya sholat 5 waktu saja? Setelah itu saya puasa Ramadan, kemudian yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan. Tapi saya gak mau melaksanakan ibadah yang lain ya Allah. Sholat sunnah saya gak melaksanakan. Tahajud saya gak mau lakukan. Puasa Senin Kemis saya gak mau lakukan. Saya hanya mencukupkan dengan yang wajib dan yang sunnah tidak saya jalankan. Yang halal saya makan, yang haram saya tinggalkan. Tidak saya ingin tambah ibadah saya. Kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah,
apakah ketika saya mencukupkan dengan perbuatan yang wajib-wajib saja ya Rasulullah, saya bisa masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah SAW, bisa. Ketika seseorang mencukupkan dengan ibadah yang wajib, dia bisa masuk ke dalam surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini sangat cerdas, teman-teman. Bagaimana dia ingin masuk ke dalam surga dengan amal ibadah yang sangat sedikit. Tapi Rasulullah SAW sebagai seorang nabi tidak lantas melarang. Bahkan beliau menjamin ketika ada seseorang hanya ingin beribadah yang wajib-wajib saja. Contoh kita, sholat 5 waktu, tidak ada rawatib, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Puasa Ramadan saja, tidak ada puasa Senin Kamis, tidak ada puasa Daud, tidak ada Ayyamul Bid. Kita hanya berpuasa di Ramadan saja, kemudian sholatnya 5 waktu saja. Kemudian kita makan yang halal, kita tinggalkan yang haram. Nah, dengan amal seperti ini saja, kata Rasulullah, kita masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kita perlu tahu, sholat apa yang dijamin oleh Rasulullah SAW sehingga orang ini bisa masuk ke dalam surga. Kata Allah dalam Al-Quran, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah sholat itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang-orang mukmin yang waktunya sudah ditentukan. Semua amal ibadah yang kita kerjakan, syariatnya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kecuali ibadah sholat. Sedekah turun ayatnya, perintahnya melalui malaikat Jibril. Puasa turun ayatnya, perintahnya melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kita untuk melakukan sholat, perintahnya tidak diwakilkan kepada malaikat Jibril, tapi Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian diangkat Rasulullah SAW dari Palestina menuju langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Artinya apa? Ibadah sholat ini tidak main-main. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, tentu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab." Barang siapa yang berkata bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya di dunia, bahwa orang ini telah berdusta. Karena Rasulullah selama hidup tidak diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua dari kita bisa melihat Allah? Bisa. Kapan Ustaz? Di surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi semua penghuni surga akan diberikan tambahan nikmat berupa kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diwajibkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Faradallahu azza wa jalla ala ummati khamsina salatan." Dalam riwayat lain disebutkan khamsina salatan fi yaumin. Dalam 24 jam sehari semalam umat Muhammad dibebankan untuk melaksanakan salat 50 waktu. Kemudian ketika Rasulullah SAW menerima perintah 50 waktu, bertemulah Rasulullah dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, berapa salat yang diperintahkan oleh Allah kepada umatku?" Kata Rasulullah, 50 kali wahai Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 50 kali dalam satu hari. Kembalilah engkau kepada Allah, mintalah keringanan." Maka Rasulullah selalu meminta keringanan kepada Allah sampai kewajiban sholat itu hanya 5 kali dalam sehari. Artinya,
Meskipun kita melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari, pahalanya setara dengan 50 kali kita sholat dalam sehari. Ini adalah keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan agungnya perintah sholat ini disebutkan pertama kali. Seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya hanya sholat saja, wajibnya saja. Pertama kali yang ditanya adalah sholatnya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal ibadah apa yang paling baik? Ayyul a'mali afdalu indallah? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi, ibadah yang paling baik adalah sholat tepat waktu. Kemudian ada sebuah ayat yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita sholat tepat waktu. Dalam Al-Quran disebutkan, wa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ada orang-orang setelah zaman Rasulullah, generasi yang tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Kata Ibnu Mas'ud, khalfun adha'u sholat, orang-orang yang tidak sholat di sini artinya bukan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Tapi kata beliau, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksudkan orang yang tidak mengerjakan sholat di sini adalah orang yang tidak mengerjakan sholat tepat waktu. Maka kata para ulama, ada orang-orang yang na'udzubillah masuk neraka gara-gara tidak sholat tepat waktu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Jadi teman-teman yang sudah sholat jangan merasa aman. Kalau sholatnya masih malas-malesan, sholat zuhur jam 2, sholat asar jam 5, sholat maghrib campur dengan azan isya, sholat subuhnya campur dengan sholat duha, maka ini masuk ke dalam ancaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, ancaman ini bukan orang yang tidak sholat, tapi ancaman masuk neraka ini, fasawfa yalqauna ghayya, pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ghayya dalam Al-Quran ini disebutkan adalah suatu lembah yang ada di neraka jahanam. Orang yang sholatnya telat, tidak tepat waktu tanpa uzur, nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam sebuah lembah yang bernama Ghayya. Jadi keterangan dari Ibnu Mas'ud sudah jelas teman-teman. Bukan orang yang tidak sholat yang masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang sholat, tapi sholatnya diunzur. Adapun orang yang tidak sholat sama sekali, nerakanya beda. Nerakanya bernama neraka Saqar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu berkata, ya Allah, kami dulu di dunia tidak pernah sholat. Jadi orang yang sholat tapi tidak tepat waktu, sholat malas-malesan, masuk nerakanya dalam suatu lembah di jahanam yang bernama Ghayya. Orang yang tidak sholat sama sekali, masuk ke dalam neraka yang bernama neraka Saqar. Maka teman-teman, inilah pentingnya kita sholat tepat waktu. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW juga bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Dalam riwayat lain disebutkan bi khamsin wa ishrina darajah. Sesungguhnya pahala sholat berjamaah lebih baik 27 kali. Dalam riwayat lain disebutkan lebih baik 25 kali daripada kita sholat sendirian. Kata sahabat Ibnu Abbas, satu derajat di surga dengan derajat di atasnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Artinya, kalau kita masuk surga di derajat yang pertama, kemudian ada teman kita yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga di derajat kedua, maka untuk mencapai satu derajat dengan derajat dua ini, kita membutuhkan perjalanan 500 tahun. Tidak bisa kita gambarkan kondisi surga
dengan kata-kata. Kata Rasulullah SAW, Allah menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Mala ainun ro'at, surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatannya tidak terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar. Sanggup membayangkan bagaimana dahsyat. Ada dua sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik. Kalau kita ingin mengevaluasi, mohon maaf, apakah kita sudah memiliki iman yang benar atau tidak? Apakah kita termasuk golongan orang munafik atau tidak? Mohon maaf. Kita evaluasi dua sholat dalam 24 jam. Kata Rasulullah, athqalus sholati 'alal munafiq salatul asri wa salatul fajri. Dua sholat yang paling berat yang dilaksanakan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat fajar dan sholat asar. Kalau ada kemunafikan dalam diri kita, evaluasi, apakah kita sholat asarnya tepat waktu atau tidak? Atau apakah sholat subuh kita on time atau tidak? Kalau dua sholat ini tidak tepat waktu, mohon maaf, kata Rasulullah, ada indikasi bahwa dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan." Kalau seandainya orang itu tahu bagaimana pahalanya sholat asar dan sholat subuh, mereka akan menjalankan sholat asar dan sholat subuh itu meskipun mereka harus merangkak dari rumahnya menuju masjid. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman, untuk membahas sholat ini kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW sholat. Tentu semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak meniru Rasulullah SAW. Kata para ulama, syarat diterima ibadahnya kita dengan dua hal. Yang pertama, kita harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, tata cara ibadah kita harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan sholat subuh 2 rakaat, maka kita sholat subuhnya 2 rakaat. Ketika Rasulullah menjalankan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, maka semua sholat itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun perbedaan cara sholatnya, ulama berbeda pendapat. Contoh, dalam takbir saja ada beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah SAW pernah takbir sampai setinggi dada, seperti ini. Tapi dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW ketika takbir hadwa udhunaihi, setara dengan 2 telinga. Maka Imam Syafi'i ketika membaca hadis ini berpendapat takbirnya sampai sejajar dengan telinga. Nah, ini perbedaan di antara ulama. Kemudian bagaimana para sahabat sholat? Suatu ketika Rasulullah SAW sakit, tidak bisa menjadi imam bagi kaum muslimin. Para sahabat kemudian bertanya, siapa yang akan menjadi imam ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk sholat menjadi imam. Kemudian anaknya yang bernama Aisyah, yang menjadi istri dari Rasulullah SAW berkata, Inna Abu Bakrin rajulun raqiq idza shalla bin nas lam yusmi' min bukaihi. Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah orang yang sangat ringkih, lemah. Idza shalla bin nas, kalau dia jadi imam ya Rasulullah, kata Aisyah, suaranya enggak kedengeran. Kenapa enggak kedengeran? Karena ketika membaca Al-Qur'an sambil nangis. Ini sholatnya Abu Bakar. Begitu Allahu Akbar, kata Aisyah, hilang suaranya. Baca Al-Fatihah saja gak kedengeran. Karena apa? Karena beliau baca Al-Fatihah sambil nangis. Saking khusyuknya menghayati apa yang ada dalam Al-Quran.
Kemudian Ibnu Zubair juga ketika sholat diriwayatkan idza qama ila shalah faka'annahu 'udun minal khusyu'. Seperti dia menjadi sepatang atau sepokok kayu. Jadi kalau sudah Allahu Akbar enggak bergerak. Wa kana yasjudu fatanzilul asafiru ala dhahrihi la tataharrak. Suatu ketika Ibnu Zubair ini sujud. Saking lamanya tidak bergerak sujudnya itu sampai ketika ada burung yang hinggap di atas punggungnya, burung itu diam dalam waktu yang lama karena Ibnu Zubair tidak bergerak. Saking khusyuknya. Kemudian Ali bin Husain cicitnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ketika beliau hendak sholat, mukanya merah, seperti seseorang yang ketakutan. Kemudian murid-muridnya berkata, wahai imam, kenapa ketika kamu sholat, muka kamu merah? Kata Ali bin Husain, waihakum, atadruna ila man aqum wa ila man uridu an unaji. Celakalah kalian. Kenapa kalian tidak bisa takut ketika kalian hendak sholat? Kalian tidak tahu kepada siapa aku berdiri dan kepada siapa aku bermunajat. Saking khusyuknya mereka ketika hendak sholat. Maka teman-teman, sholat ini menjadi ibadah pokok yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain sholat yang disinggung di sini adalah puasa Ramadan. Ya Rasulullah, kalau saya sholat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, yang halal saya makan, yang haram tidak saya makan. Apakah cukup dengan 4 amal ini saya bisa masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, bisa masuk ke dalam surga. Maka ibadah yang berikutnya adalah puasa Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at li zawjiha wa hafizat farajaha dakhalatil jannah. Kalau ada seorang wanita, dia cukup sholat 5 waktu saja. Dia cukup puasa Ramadan saja. Dia cukup taat kepada istri saja. Taat kepada suaminya. Kemudian dia menjaga kehormatannya ketika suaminya berada di luar rumah, maka dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Artinya apa, teman-teman? Rasulullah ingin menegaskan 2 ibadah ini harus kita lakukan, apapun kondisinya. Sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Puasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya Allah yang atur, Pak. Ketika kita bersedekah, 1 sedekah diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Di riwayat lain disebutkan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah juga pernah menjelaskan, dilipat gandakan menjadi banyak sekali sampai tidak terhitung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mewajibkan kita untuk sholat, mewajibkan kita untuk sedekah, tidak bisa kita hindari, teman-teman. Nah,
Kemudian teman-teman, amal ibadah apa saja yang sudah dilakukan oleh orang ini ketika dia sudah bisa masuk surga? Kata Rasulullah SAW, wa ahlaltal halal. Yang halal kamu makan, yang haram jangan kamu makan. Transaksi yang halal silahkan dilanjutkan, transaksi yang haram jangan dilanjutkan. Jadi di antara amal-amal yang lain, selain sholat dan puasa, adalah amal yang halal dan yang meninggalkan yang haram. Nah, yang halal apa sangat banyak. Yang haram juga sangat banyak. Tapi dalam beragama Islam, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu sampai ada dalil yang mengharamkan. Contoh, ketika kita ingin makan, makanan yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak daripada makanan yang diharamkan oleh Allah. Hewan, sapi, kambing, kuda, kelinci, dan sebagainya dihalalkan oleh Allah. Tidak boleh kita mengharamkan hewan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan ternyata lebih sedikit. Mohon maaf, babi, anjing, dan sebagainya diharamkan oleh Allah. Tapi yang halal lebih banyak. Menikah dihalalkan oleh Allah. Berzina diharamkan oleh Allah. Ternyata teman-teman, ketika seseorang sudah memilih yang halal, yang haram menjadi tidak enak. Ketika seseorang sudah taat kepada Allah, kemaksiatan menjadi tidak enak. Ketika seseorang sudah betah di masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sudah rutin membaca Al-Quran, sudah puasa Senin Kamis, sudah sholat tahajud, sudah istiqomah sholat duha, ketika orang ini hendak bermaksiat, maksiat itu menjadi tidak nikmat. Sebaliknya, orang yang masih rutin bermaksiat, ketika dia diajak untuk melaksanakan sholat, maka sholatnya menjadi tidak nikmat. Maka kita evaluasi, kenapa kita sholatnya tidak nikmat? Bisa jadi ada maksiat-maksiat kecil yang masih kita lakukan. Kenapa kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan waktu yang lama? Kita evaluasi, bisa jadi mata kita masih digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa kita tidak mampu untuk menghafal Al-Quran? Bisa jadi hati kita masih kotor, kemudian Al-Quran itu tidak mau masuk ke dalam hati kita. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan oleh Allah di bulan yang suci. Bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasukinya. Di bulan yang suci, melalui malaikat yang suci, malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, Nabi yang suci, kepada umatnya, umat yang suci. Artinya, semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi hal yang paling baik. Ramadan, ketika diturunkan Al-Quran di bulan itu, menjadi sayyidus syuhur, bulan yang terbaik. Malaikat Jibril, ketika Allah mewakilkan turunnya wahyu kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaik, pimpinan para malaikat. Muhammad Rasulullah SAW yang diturunkan kepada Al-Quran, maka beliau Muhammad Rasulullah menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi pimpinan Rasul, pimpinan para nabi. Umatnya, kita, yang diturunkan kepada kita Al-Quran, maka kita menjadi umat yang terbaik. Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat Rasulullah SAW, umat yang paling baik. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika Allah sudah melabelkan kita umat yang terbaik, kita belum bisa baik hubungannya dengan Al-Quran? Kita evaluasi. Dan semua amal ibadah ini teman-teman, apalagi Ramadan yang di depan mata kita, ketika kita sudah menjalankan ibadah ini, belum tentu kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannatu ahadun, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seseorang pun dari umatku yang bisa masuk ke dalam surga
karena amal ibadahnya. Sahabat kaget, kemudian bertanya, apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Aku juga seperti itu. Aku tidak masuk ke dalam surga dengan amalku, tapi aku masuk ke dalam surga karena rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di dunia. 99 rahmatnya ditahan dan kelak akan diberi kepada umatnya kita semua. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ana mushtaqun ila ikhwani." Qalu, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Qala, "Bal antum ashabi. Ikhwani humul ladzina lam ra'auni wa amanu bi." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku sangat merindukan semua saudara-saudaraku. Kemudian sahabat yang hadir di situ bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu?" Kata Rasulullah, "Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah para sahabat." Kemudian sahabat bertanya, "Siapakah gerangan saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "Saudara-saudaraku adalah orang yang belum pernah melihatku, tapi sudah beriman kepadaku. Dan itu adalah kita, umat yang hidup di akhir zaman." Maka teman-teman, ketika kita sudah memutuskan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah yang kita harapkan hanya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Nanti aku akan berikan syafaat kepada umatku, meskipun dia pernah melakukan dosa yang besar. Dalam riwayat lain disebutkan, "Ya Rasulullah, apakah jika seseorang pernah mencuri, seseorang pernah berzina, masih bisa masuk ke dalam surga? Masih bisa mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah?" Orang yang pernah mencuri, pernah berzina, pernah melakukan dosa besar, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dariku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepadaku. Jadi teman-teman yang masih belum mau merutinkan sholawat setiap hari, dengan adanya hadis ini, kita rutinkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sanggup baca sholawat sehari 10 kali, baca 10 kali. Kita sanggup baca sholawat sehari 100 kali, baca 100 kali. Kita sanggup baca sholawat sehari 1000 kali, baca 1000 kali. Maka kata seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa kali aku harus membaca sholawat?" Kata sahabat ini, "Kalau sepertiga gimana Rasulullah?" "Sepertiga bagus. Kalau kamu tambah lebih baik." Kemudian, "Kalau aku tambahkan bagaimana Rasulullah?" "Setengahnya." Kata Rasulullah, "Setengahnya juga bagus. Kalau kamu tambah, pasti lebih baik." Kemudian sahabat ini berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, akan aku jadikan semua doaku setiap hari hanya bersolawat kepadamu." Kemudian kata Rasulullah, "Kalau itu kamu lakukan, idan tukfa hamuk wa yufar dzambuk." Kalau kamu bersolawat sepanjang hari kepadaku, kata Rasulullah, semua gelisah yang kamu alami akan pergi, semua masalah akan mendapatkan solusi, dan semua dosa-dosa yang pernah kamu lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terima kasih atas ketersediaan waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan. Kita cukupkan kajian kita sampai sekian.
insya Allah kita lanjutkan esok hari selepas sholat subuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.